Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertina Lende, Program Studi Pendidikan Fisika semester 6. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing dengan bantuan metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Adapun yang tercantum dalam proposal saya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan segala usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat berperan aktif. Dalam pendidikan juga tentunya ada pendidik dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, hendaknya terjalin hubungan antara guru dan peserta didik secara langsung di dalam kelas. Namun, dalam proses pembelajaran, tentunya ada masalah yang dialami oleh peserta didik. Salah satu contoh masalah yang dihadapi oleh peserta didik adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Penyebab terjadinya hasil belajar pada peserta didik adalah kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Solusi yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk keluar dari suatu permasalahan adalah pemilihan model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika. Salah satu model adalah penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan bantuan metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Yang berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan bantuan metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa? Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui model inquiry terbimbing. Yang ketiga ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa. Sebagai acuan dalam meningkatkan keaktifan dan motivasi hasil belajar siswa. Yang kedua sebagai acuan dalam mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga sebagai acuan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep IPA fisika karena materi dikaitkan dengan konteks keseharian siswa dan lingkungan dunia nyata siswa. Yang berikut bagi guru. Yang pertama, mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang kedua, sebagai masukan pertimbangan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran inquiry terbimbing. 3. Dapat memberikan masukan dalam memilih model pembelajaran yang sesuai sebagai salah satu upaya memperbaiki dan memudahkan pembelajaran IPA fisika sehingga dapat meningkatkan ketercapaian hasil belajar. Yang berikut bagi sekolah, dapat memberikan informasi mengenai model pembelajaran yang tepat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang berikut ada definisi operasional. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah salah satu model perencanaan atau pola yang digunakan guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran untuk membantu peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan varian diskusi kelompok agar peserta didik dituntut untuk menemukan serta mencari permasalahan sendiri.
Yang ketiga, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik dihadapkan suatu masalah yang ingin dipecahkan bersama. Yang keempat, keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, hasil belajar kognitif adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik untuk menemukan dan mencari permasalahan secara kritis. Yang berikut ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada model inquiry terbimbing. Pengertian model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan varian dari diskusi kelompok. Menurut Gulo 2002 dalam Trianto 2011 halaman 166 menyatakan bahwa metode inquiry terbimbing yang merupakan suatu rangkaian belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik. Yang berikut ada tujuan model inquiry terbimbing. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan masalah yang dipecahkan oleh peserta didik dalam kelompok. Yang berikut ada sintaks model inquiry terbimbing. Yang pertama, masing-masing peserta didik dibagi dalam bentuk kelompok. Yang kedua, guru memberikan tugas atau pertanyaan dalam bentuk pretest pada masing-masing kelompok untuk mengerjakannya. Yang ketiga, setiap kelompok mulai diskusi untuk menemukan jawaban sementara yang paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban. Yang keempat, guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang berikut ada belajar. Menurut pengertian secara psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam seluruh aspek tingkah laku. Yang berikut ada keaktifan belajar. Aktivitas belajar merupakan segala sesuatu yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisik peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga akseleris perubahan perilaku dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif dan afektif dan psikomotorik. Yang berikut ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hasil atau nilai yang diperoleh siswa setelah selesai mengerjakan tes pada akhir pembelajaran dan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa terhadap mata pelajaran yang telah ditempuhnya. Yang berikut ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara pengusahaan isi pelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh guna memecahkan suatu masalah. Yang berikut ada kerangka berpikir. Dalam pembelajaran fisika, siswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menemukan sendiri jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan melalui pengalaman belajar. Yang berikut ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas termasuk pendekatan kuantitatif sehingga datanya bersifat siklus yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Tempat dan waktu penelitian.
Yang pertama, tempat penelitian tindakan kelas dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 1 Jawa Barat. Yang kedua, waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil. Yang ketiga, ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Jawa Barat tahun ajaran 2020 sampai 2021. Sumber data. Sumber data penelitian tindakan kelas ini berasal dari proses pembelajaran materi listrik dinamis dengan model pembelajaran ikuti terbimbing siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Jawa Barat. Data berupa aktivitas selama proses pembelajaran dan nilai kognitif dari siklus 1 sampai siklus 2. Data penelitian digunakan untuk mengetahui adanya perubahan dalam peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Jawa Barat. Data penelitian ini bersumber dari guru, siswa, dan data hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang berikut ada rancangan penelitian. Penelitian tindakan kelas menggunakan 2 kali siklus, yaitu yang pertama siklus 1. Tahap ini berupa penyusunan rancangan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan tindakan, yang ketiga ada pengamatan atau observasi, yang keempat ada refleksi. Yang berikut ada siklus 2. Dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pada siklus 1 dengan perbaikan dari hasil refleksi siklus 1. Yang pertama ada instrumen, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada ketuntasan belajar, yang keempat ada ketuntasan klasikal. Instrumen penelitian, yang pertama ada pedoman observasi, yang kedua ada tes. Yang berikut ada analisis data. Ketuntasan belajar dengan menggunakan rumus NKB sama dengan NI per N kali 100%. Yang berikut ada ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal dalam penelitian ini adalah 85%, sedangkan standar minimal hasil belajar siswa yang ingin dicapai dalam penelitian ini mengikuti kriteria ketuntasan minimum yang harus diperoleh 85 kualifikasi berhasil. Sekian dan terima kasih.